Pernah ngerasa nggak sih? Kayak lagi lari di tempat gitu, dalam perjalanan wirausaha Anda, udah coba strategi A, terus ganti ke B. Tapi kok ya rasanya balik lagi ke titik awal. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Sumber yang kita bahas hari ini, judulnya Niche Alchemy, itu ngebahas banget perasaan frustrasi kayak gitu. Tapi ada ide menarik nih di sini. Gimana kalau semua langkah yang mungkin Anda anggap gagal atau buntu, itu sebenarnya bukan beban, malah jadi fondasi buat sukses Anda nanti. Iya betul. Sumber ini argumennya kuat banget. Bahwa semua pengalaman Anda, termasuk yang ya pahit sekalipun, itu aset paling berharga. Asal tahu cara ngelihatnya. Nah, jadi misi kita hari ini tuh ngebongkar gimana caranya Anda bisa secara sistematis gitu nambang pengalaman-pengalaman tadi buat nemuin peluang pasar yang unik, yang pas buat Anda, dan pastinya nguntungin. Kita bakal dalami metode yang disebut niche navigator. Semacam pendekatan terstruktur gitu buat ngubah kemunduran jadi ya emas pasar gitu. Oke, mari kita kupas deh. Pertama-tama nih kayaknya kita perlu geser cara pandang soal kegagalan ya. Setuju banget. Sumber ini menekankan banget, itu bukan akhir cerita. Justru itu kayak data riset pasar yang mahal dan personal banget. Data riset pasar ya. Bukan cuma kata-kata motivasi kosong gitu ya. Ada polanya. Iya, ada polanya. Dan sumbernya ngasih contoh-contoh nyata. Coba kita lihat deh, misalnya Spotify ya. Kan Daniel Ek itu nggak tiba-tiba bangun Tinder terus, aha, Spotify, gitu kan? Nggak lah, justru Spotify itu lahir dari puing-puing usaha dia sebelumnya yang gagal. Plus pemahaman dia soal kacaunya industri musik waktu itu. Jadi, pelajaran soal apa yang nggak berhasil dan kenapa itu gagal, itu yang jadi kunci. Persis, pengalaman pahitnya itu malah ngebentuk strategi dia. Atau contoh lain Spanx, Sarah Blakely. Itu kan dia ditolak terus pas jualan mesin fax door to door. Susah juga masuk industri fashion. Iya, tapi justru itu jadi kayak pelatihan brutal yang nggak ternilai harganya, dia nggak nyerah. Malah ngubah frustrasi pribadinya soal susah cari pakaian dalam yang pas, jadi kategori produk baru yang revolusioner. Nah, pengalamannya di medan perang itu ngasih dia wawasan unik yang orang lain nggak punya. Menarik. Jadi apa sih yang bikin pengalaman-pengalaman ini begitu berharga menurut sumbernya? Menurut sumber ini ada beberapa hal. Mereka sebut wawasan teruji pertempuran. Ini bukan teori doang, tapi pemahaman mendalam dari praktek langsung. Tahu apa yang jalan, apa yang enggak, dan yang penting kenapa. Oke, wawasan teruji pertempuran. Terus? Ada juga kebijaksanaan praktis. Maksudnya kemampuan buat nyium tanda bahaya atau red flag lebih awal di proyek selanjutnya. Jadi lebih peka gitu ya? Betul. Secara keseluruhan ini disebut keunggulan pengalaman. Ini jenis pengetahuan yang ya nggak bakal Anda dapat dari buku teks atau seminar singkat gitu aja. Bener banget. Itu wisdom dari lapangan langsung ya? Coba deh Anda refleksi sejenak. Momen aha atau mungkin pelajaran pahit apa dari perjalanan Anda yang ngasih keunggulan unik semacam ini? Oke. Sadar nilai pengalaman itu penting. Tapi gimana caranya menggalinya secara sistematis? Ini krusial nih. Iya, karena sumbernya bilang banyak wirausahawan itu kejebak di lingkaran kegagalan. Mungkin polanya familiar ya. Ngejar terus tren terbaru, shiny object syndrome itu. Atau habisin waktu dan uang buat ide yang belum jelas. Atau yang lebih parah, ngabain keahlian unik yang sebenarnya udah kebangun dari upaya sebelumnya. Istilahnya expertise oversight. Nah, disinilah pendekatan sistematis kayak metode Niche Navigator TEM yang dibahas sumber ini jadi relevan ya. Betul. Intinya diringkas dalam akronim NICE. Navigate past experiences, jelajahi pengalaman masa lalu. Identify market gaps. Identifikasi celah pasar. Create solution blueprint, buat cetak biru solusi. Hypothesize and test. Buat hipotesis dan uji. Dan execute with precision, eksekusi dengan presisi. Oke, mari kita bedah satu-satu. Mulai dari N. Oke, N. Navigate past experiences. Menjelajahi pengalaman masa lalu. Kedengarannya simple ya? Iya, tapi sering kelewat kayaknya. Nah, itu dia. Sumber ini menekankan pentingnya dokumentasi. Mencatat perjalanan Anda secara jujur. Bukan cuma suksesnya aja. Tapi juga proyek gagal, ide mentok, pivot yang dilakuin gitu ya. Persis. Sumbernya nyebut ini inventaris pengalaman. Semacam audit mendalam gitu. Bisa pakai alat kayak Venture Metrics atau Timeline Business. Tujuannya apa tuh, catat-catat gitu? Simple aja.
Catat tiap usaha penting, tujuannya apa, hasilnya gimana, sukses atau gagal, pelajaran kuncinya apa, skill baru apa yang keasah. Ini bukan soal nostalgia loh, tapi ngumpulin data mentah. Ngumpulin data mentah dari pengalaman sendiri ya? Bener. Dan proses dokumentasi ini bukan cuma administrasi loh, ini langkah awal buat gali apa yang sumber sebut DNA bisnis Anda. DNA bisnis, maksudnya? Jadi pas Anda lihat data pengalaman ini secara keseluruhan, Anda mulai bisa ngenalin pola. Mungkin Anda tuh sering tertarik sama jenis masalah pasar tertentu, atau sadar punya kekuatan unik di aspek tertentu, kayak bangun komunitas atau mecahin masalah teknis. Oh, jadi kelihatan gitu ya, kecenderungan alami kita? Iya, bisa juga lihat peluang pertumbuhan yang dulu kelewat. Sumbernya bahkan nyaranin alat kayak Strength Matrix Assessment buat peta kekuatan inti Anda. Ada lagi? Ada lagi, Pivot Perspective Framework. Ini cara cerdas buat lihat apa yang Anda anggap kelemahan dan malah diubah jadi keunggulan. Contohnya gimana tuh? Misalnya Anda orangnya detail banget sampai kadang dianggap lambat. Nah, di konteks lain, kedetailan itu bisa jadi kekuatan super. Kayak contoh Sarah Chen di Sumber yang ubah obsesi detailnya dari manajemen restoran jadi fitur unggulan software buatannya. Oke. Jadi langkah N, ini intinya ngubah tumpukan pengalaman acak jadi data terstruktur ya, biar kelihatan gambaran besarnya. Tepat. Dan ini ada manfaat psikologisnya juga loh. Kuat banget. Oh ya? Gimana tuh? Dengan ninjau pengalaman secara sistematis, Anda bangun apa yang disebut cetak biru perspektif unik. Ini peta berdasarkan realitas perjalanan Anda, bukan asumsi. Jadi lebih objektif ya ngelihatnya. Iya, dan ini juga cara ampuh buat keluar dari perangkap investasi emosional. Rasa malu, takut, atau nyesel soal kegagalan masa lalu. Ah iya, sering banget tuh kejebak di situ. Nah, kalau Anda lihat itu sebagai data, sebagai bagian riset pasar personal Anda, beban emosionalnya bisa lepas. Malah jadi aset strategis. Narasi Anda berubah. Dari saya gagal melulu jadi saya udah riset pasar mendalam bertahun-tahun gitu ya. Iya, Keren. kira-kira gitu. Oke, anggaplah kita udah berhasil nih nambang pengalaman kita, dapat insight berharga. Lanjut ke langkah kedua di NIC, Identify Market Gaps, identifikasi celah pasar. Nah, di sini nih wawasan unik dari pengalaman Anda tadi benar-benar berguna. Karena udah pernah jatuh bangun di area itu, jadi lebih peka lihat masalah yang orang lain nggak lihat gitu. Persis. Sumbernya kasih contoh Sarah Matthews, seorang perawat. Frustrasinya sehari-hari sama sistem komunikasi yang jelek di RS, ngasih dia kacamata khusus. Kacamata khusus buat apa? Buat lihat celah pasar di solusi komunikasi kesehatan yang lebih efisien. Sesuatu yang mungkin nggak kepikiran sama developer teknologi yang nggak pernah ngerasain langsung di lapangan. Masuk akal banget. Pengalaman langsung itu beda ya. Beda. Bagian ini juga nekenin pentingnya analisis pesaing yang cerdas. Bukan cuma lihat apa yang mereka lakuin bagus, tapi aktif cari keluhan pelanggan mereka. Oh, fokus ke keluhan ya. Kenapa tuh? Karena disitulah seringkali kesembunyi peluang emas buat nawarin sesuatu yang lebih baik, yang ngejawab rasa sakit yang nyata. Oke. Cari celah dari keluhan pesaing. Sip. Nah, setelah nemu celah potensial, langkah berikutnya, create solution blueprint. Bikin cetak biru solusi. Iya, sumbernya nekenin, ini bukan sekedar bikin produk, tapi ngerancang solusi yang berakar dari pengalaman dan insight unik Anda tadi. Istilahnya tadi experience first framework ya? Betul. Fokus utamanya di proposisi nilai yang benar-benar unik dan diferensiasi yang jelas. Apa yang bikin solusi Anda beda? Kenapa pengalaman Anda ngasih Anda hak buat nawarin itu? Contoh Sarah Chen tadi relevan lagi dong ya di sini? Relevan banget. Pengalamannya nangani keluhan pelanggan di restoran, plus pemahaman soal tantangan ayahnya sebagai pemilik resto kecil, itu langsung ngebentuk cetak biru solusinya. Jadi platform komunikasinya itu sederhana dan intuitif banget gitu. Iya, dirancang khusus buat ngatasin titik-titik frustrasi yang dia kenal betul. Jadi solusinya bukan cuma fitur keren, tapi jawaban langsung buat masalah nyata yang dia pahami mendalam. Pengalaman jadi kompas desainnya. Pengalaman jadi kompas desain, keren. Nah, setelah punya cetak biru, langkah berikutnya, ini nih yang sering diabaikan tapi krusial banget. Hypothesize and test. Buat hipotesis dan uji. Betul. Sumber ini keras banget ngingetin, jangan jatuh cinta sama ide Anda sendiri. Asumsi itu musuh. Jadi harus diuji dulu ke pasar ya, sebelum keluar modal banyak. Wajib.
Uji hipotesis inti Anda di pasar sebelum invest terlalu banyak waktu dan sumber daya. Sumbernya nyaranin pendekatan validasi cepat. Kayak gimana tuh validasi cepat? Ada istilah kerangka tes 48 jam atau kerangka umpan balik clear. Intinya, dapat feedback nyata dari calon pengguna sesegera mungkin. Tujuannya bukan buat buktiin Anda benar. Tapi buat nemuin kebenaran pasar ya? Tepat. Validasi ini bukan soal bikin produk sempurna, tapi nguji asumsi paling beresiko. Contohnya ada nggak? Biar kebayang. Ada contoh menarik dari sains. Penzias dan Wilson yang nemuin radiasi latar belakang kosmik. Awalnya mereka kira gangguan di teleskop radio mereka itu masalah teknis. Terus mereka uji hipotesis gangguan itu. Iya, secara sistematis, malah nemu penemuan besar, bukti teori Big Bang. Wow! Kalau buat bisnis gimana contoh praktisnya? Ya, kayak Sarah, calon pelatih produktivitas di Sumber itu. Dia uji ide pasarnya bukan langsung bikin kursus online mahal. Tapi gimana? Dia bikin survei singkat di grup targetnya, terus nawarin beberapa sesi konsultasi gratis. Buat lihat ada minat nggak, ada masalah nyata nggak yang bisa dia selesaikan. Intinya, belajar cepat dengan biaya rendah. Belajar cepat, biaya rendah. Kunci banget itu. Oke, terakhir nih. Di kerangka niche. Execute with precision. Eksekusi dengan presisi. Nah, punya ide tervalidasi itu bagus. Tapi, eksekusi itu segalanya. Jadi percuma ide bagus kalau eksekusinya berantakan ya? Banget. Langkah ini nekenin pentingnya punya rencana implementasi yang jelas. Alokasi sumber daya, waktu, uang, tenaga yang cerdas. Dan yang paling penting, pantau kinerja secara ketat pakai metrik yang tepat. Bukan soal kerja keras ngasal, tapi kerja cerdas yang fokus ya? Tepat. Sumbernya nyontohin perusahaan Serachen, Data Stream Analytics. Awalnya mereka operasi pakai serangkaian sprint proyek yang kelihatannya sibuk tapi nggak terarah. Terus gimana? Baru setelah mereka terapin kerangka kerja eksekusi yang lebih terukur, tujuan jelas, prioritas, metrik kinerja, baru mereka lihat pertumbuhan signifikan. Jadi, presisi di sini artinya fokus ke aktivitas yang benar-benar ngasih hasil berdasarkan data, bukan cuma sibuk aja. Oke. Jadi, kelima langkah niche ini, navigate, identify, create, hypothesize, execute, ini kayak satu siklus gitu ya? Buat ngubah pengalaman jadi peluang bisnis nyata dan teruji. Iya, semacam siklus. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, pendekatan berbasis pengalaman ini malah makin relevan loh di era sekarang. Kenapa tuh? Teknologi kayak AI misalnya, itu bisa jadi alat bantu yang kuat banget. Sumbernya nyinggung tren masa depan kayak pemetaan pengalaman yang lebih canggih pakai AI, penemuan niche yang dipersonalisasi, validasi yang lebih cerdas, sistem eksekusi yang adaptif. Wah, canggih ya? Iya, itu dibahas sekilas di bagian Future of di beberapa bab. Tapi yang menarik, prinsip intinya nggak berubah. Semua ini tetap bertumpu pada pemanfaatan insight unik dari pengalaman Anda. Teknologi itu memperkuat, tapi sumbernya tetap dari perjalanan pribadi Anda. Oke. Nah, perjalanan ini kan nggak berhenti setelah kita berhasil luncurin niche awal ya. Sumbernya bahas apa yang terjadi setelahnya juga nggak? Bahas banget. Ada bagian penting soal penskalaan dan pertahanan. Nemuin niche itu satu hal, tapi gimana bangun sistem biar bisa tumbuh berkelanjutan? Tuh tantangan berikutnya ya. Betul. Sumbernya ngebandingin pendekatan tech crash, mungkin cepat tapi rapuh, sama systemic solutions yang bangun fondasi kuat buat jangka panjang. Terus, gimana Anda secara aktif mempertahankan posisi pasar Anda dari pesaing atau peniru? Pasti ada peniru ya kalau udah sukses. Pasti. Makanya dibahas strategi pertahanan. Ngutip contoh Airbnb dan kerangka kerja Guard buat ngelindungi keunikan Anda. Guard, oke. Selain itu? Ada juga soal navigasi dan inovasi lanjutan. Pasar kan terus berubah, jadi gimana Anda antisipasi evolusi berikutnya? Contohnya kayak Netflix pivot dari DVD ke streaming itu ya? Nah, itu contoh klasik yang diangkat. Langkah berani berdasarkan pembacaan tren dan kemauan adaptasi. Sumbernya juga nekenin, inovasi berkelanjutan itu seringkali lahir justru dari pengalaman mengatasi tantangan baru. Jadi tantangan baru malah bisa jadi sumber inovasi ya? Bisa banget. Ada contoh Dr. Elena Rodriguez yang dapat inspirasi inovasi medis dari kegagalan pas eksperimen di dapurnya sendiri. Wah, dari dapur ke inovasi medis luar biasa. Jadi intinya ini bukan soal nemuin satu ide ajaib terus selesai. Tapi lebih kayak bangun mesin pembelajaran pribadi gitu ya? Ya, baik atau buruk, Anda adaptasi terus bertindak lagi. Dan bahan bakar utama mesin ini ya pemahaman mendalam yang Anda kumpulin dari tiap langgah, tiap percobaan, tiap kemunduran dalam perjalanan Anda.
Oke, kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua obrolan kita hari ini, pengalaman masa lalu Anda, terutama yang mungkin terasa kayak kemunduran atau kegagalan, itu bukan sesuatu buat disesali atau dilupain ya. Sama sekali bukan. Itu tambang emas tersembunyi Anda. Keunggulan kompetitif unik Anda. Jika Jika Anda punya metode buat menggalinya secara sistematis, itu esensi niche alchemy yang dibahas sumber kita ini ya. persis. Nah, kami harap nih, diskusi ini bisa ngasih Anda perspektif baru buat ngeliat lagi perjalanan wirausaha Anda. Langkah praktis pertama yang bisa Anda lakuin mungkin setelah ini. Mungkin sederhana aja. Mulai dokumentasiin pengalaman-pengalaman kunci Anda itu. Tulis saja gitu ya, apa yang terjadi, hasilnya, apa yang dipelajari. Iya, cari polanya, kayak yang kita bahas tadi. Ingat kutipan Henry Ford yang juga dikutip di sumber? Satu-satunya kesalahan yang sesungguhnya adalah kesalahan yang darinya kita tidak belajar apapun. Dokumentasi jadi langkah awal biar kita pasti belajar ya. Betul. Dan ini mungkin bisa memunculkan satu pertanyaan penutup yang menarik buat Anda. Apa tuh? Sumber kan sempat nyinggung soal warisan atau legacy di bagian akhir ya. Gimana kalau eksperimen gagal dari masa lalu Anda itu nggak cuma nyimpan kunci buat terobosan Anda berikutnya, Tapi juga, tapi juga ngandung pelajaran berharga yang bisa jadi peta jalan atau setidaknya inspirasi buat orang lain yang mungkin lagi ngadepin tantangan serupa. menarik. Jadi, pengalaman kita bisa bermanfaat buat orang lain juga ya. Bisa jadi. Coba deh pikirkan. Eksperimen mana dari masa lalu Anda yang mungkin pernah Anda anggap gagal total, yang diam-diam nyimpan benih buat sesuatu yang bernilai di masa depan, baik buat Anda maupun mungkin buat orang lain.